Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mafira Cahyani Putri Marif dengan nomor stambuk 040 2018 0539. Ada 4 soal yang diberikan lagi sebagai tindak lanjut mahasiswa Hukum Kesehatan C19. So, kita jawab lagi. Soal yang pertama, bagaimana kaitan etanasia dalam perspektif HAM? Etanasia dalam perspektif HAM tetap menyalahkan pelayanan kesehatan tenaga medis. Kenapa? Karena dalam HAM, yaitu pasal 9 ayat 1 nomor 39 tahun 1999 mengatakan setiap manusia mempunyai hak untuk hidup. Nah, di sini pelayanan medis tenaga kesehatan dikatakan lagi di sini sebagai pelanggaran hak HAM karena melanggar hak manusia untuk tetap hidup. Nah, itu nomor 1. Lanjut, nomor 2, bagaimana kaitan etanasia dalam perspektif hukum pidana? Kemudian sebutkan salah satu pasal yang mengatur etanasia. Ada beberapa pasal dalam KUHP pidana yang mengatur etanasia, tapi saya mengambil pada pasal 344, yaitu isinya barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, di sini dia dikatakan bahwa ada permintaan dari orang yang mengakhiri hidupnya. Nah, di sini tetap dikatakan pembunuhan. Nah, dalam unsur etanasia juga itu adalah ada permintaan dari seseorang untuk ingin diakhiri hidupnya. Nah, tapi dalam di hukum pidana tetap dikatakan pembunuhan. Dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dalam pasal 344. Di sini ada bentrok, ya kan? Menurut saya. Lanjut nomor 3, sebutkan jenis etanasia dari segi dilaksanakannya. Oke, dari segi dilaksanakannya itu ada 2, yaitu etanasia aktif dan etanasia pasif. Namun etanasia aktif ini dibagi lagi menjadi 4, yang dimana itu etanasia aktif langsung, yaitu adalah tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan untuk mengakhiri hidup pasien. Etanasia aktif tidak langsung, yaitu dimana tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien, namun karena resikonya yang dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Kemudian etanasia aktif ini dibagi lagi, yaitu ada namanya etanasia agresif dan non-agresif. Yang agresif itu merupakan tindakan yang sengaja untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup pasien. Namun yang non-agresif adalah keadaannya di mana pasien menolak menerima perawatan medis, yang penolakannya ini dapat memperpendek atau mengakhiri hidupnya, gitu. Jenis-jenisnya. Kemudian nomor 4, menurut Anda bagaimana tentang etanasia yang sekarang ini dalam hukum pidana dan undang-undang kesehatan belum ada peraturan yang jelas, belum ada peraturan yang konkret. Kemudian bagaimana menurut Anda tentang legislasi etanasia dalam hukum kedepannya? Menurut saya, etanasia dalam undang-undang pidana dalam undang-undang kesehatan itu benar sekali tidak konkret dan tidak spesifik tentang mengenai etanasia tersebut. Dan kemudian tidak adanya sinkronisasi dari kode etik profesi kedokteran. Dikatakan dalam kode etik profesi kedokteran diperbolehkan bukan apabila si pasien ini atau keluarga pasien meminta untuk mengakhiri hidupnya, bisa saja dari menghentikan tindakan yang itu bisa mengakibatkan memperpendek hidup atau mengakhiri hidup pasien dan lain sebagainya. Nah, namun dalam undang-undang pidana itu bisa dikatakan sebagai kejahatan pembunuhan. Banyak pasal-pasal yang mengatur dalam pidana kalau dokter itu atau pelayanan kesehatan tenaga medis melakukan tindakan tersebut yang mana bisa mengakhiri hidup pasien,
bisa dikatakan kejahatan pembunuhan. Pasal 334, pasal dan lain-lain sebagainya tadi, itu bisa dikatakan pembunuhan. Dan dalam HAM juga dikatakan sebagai tenaga medis tetap disalahkan di sini karena menghilangkan hak orang, yaitu hak untuk hidup, yang tertulis pada pasal 9 ayat 1 tahun 1999. Jadi di sini menurut saya ada kurangnya sinkronisasi. Dan dari kurangnya sinkronisasi tersebut mengakibatkan peraturan ini kurang jelas, kurang konkret, kemudian tidak spesifik. Nah, menurut selanjutnya legislasi euthanasia dalam hukum kedepannya ini, menurut saya adanya dulu sinkronisasi dari kode etik profesi kedokteran dengan peraturan yang dibuat. Harus ada relevannya, karena di sini timbul keambiguan apakah euthanasia ini diperbolehkan, tidak dibolehkan, atau dikecualikan. Nah, karena timbulnya keambiguan ini bisa dikatakan tidak spesifik, tidak konkret. Itulah menurut saya. Sekian dan terima kasih.